في هذا الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, segenap tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus pengasuh beserta para asatid Madrasah Darul Hidayah yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat dan undangan yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berhadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang mendatangkan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, serta mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia dan lebih-lebih hajat di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam khairil anam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau yang terpilih, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang mati lalu berada di dalam kuburnya kecuali orang tersebut seperti orang yang tenggelam dan terus-menerus meminta pertolongan. Itulah keadaan manusia yang ada di alam kubur. Mereka lah seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus-menerus meminta pertolongan, berteriak dan menjerit agar mendapatkan pertolongan. Oleh karena itulah satu hal yang patut kita acungkan jempol dan kita bangga di hari ini, kita mengenang orang-orang yang kita cintai dari golongan mereka yang telah mendahului kita, baik mereka adalah guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Semoga mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulal ahya fahallakal mayyit. Seandainya tidak ada kebaikan dari orang-orang yang hidup, tentu celakalah orang-orang yang ada dalam kubur. Seandainya tidak ada kebaikan orang yang hidup, tentu menderitalah orang-orang yang ada dalam kubur. Kenapa? Sebab karena orang-orang yang sudah mati terputus dari semua amal-amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika seorang anak Adam manusia itu mati, maka terputus semua amalnya. Seandainya orang yang mati dalam kubur tersebut beristighfar, maka istighfarnya orang yang sudah mati tidak akan pernah mengurangi akan dosa-dosanya. Seandainya ada orang mati dalam kuburnya melakukan amal dan ibadah, maka ketahuilah amal dan ibadahnya orang yang sudah mati tidak akan pernah menambah akan pahala dan ganjarannya. Oleh karena itulah yang bisa beristighfar dan bermanfaat istighfarnya hanyalah orang yang masih hidup. Yang bertambah pahalanya atas amal dan ibadahnya hanyalah orang-orang yang hidup. Jadi kalau kalian mau beristighfar, sekarang saatnya beristighfar. Kalau kita mau menambah amal ibadah dan pahala, sekarang saatnya. Kenapa? Ketika sudah mati terputus semuanya. Seandainya, kata Nabi, tidak ada kebaikan dari orang-orang yang masih hidup, tentu celakalah orang-orang yang ada dalam kubur. Tidak bisa menambah amal dan ibadah, istighfarnya tidak bisa mengurangi dosanya. Tapi kalau yang membaca istighfar orang yang hidup lalu dihadiahkan kepada orang yang mati, maka berfungsilah istighfar tersebut. Kalau yang berbuat amal, berbuat ibadah orang yang masih hidup lalu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, maka bermaknalah amal dan ibadah tersebut untuk orang yang mati. Acara itu disebut dengan haulan. Haulan memperingati 1 tahunnya atau tiap tahunnya orang-orang yang sudah meninggal. Dengan cara kita mengadakan tahlilan, membaca kalimat thayyibah, membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahmid, membaca kalimat takbir, membaca sholawat, bersedekah, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Dosanya Allah ampunkan, pahalanya Allah tambah dan lipat gandakan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada haulan, tidak ada tahlilan,
maka celakalah orang-orang yang sudah mati. Oleh karena itu, tetapkanlah hatimu, tetapkanlah keyakinanmu, tetapkanlah akidahmu pada akidah yang kokoh dan benar, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, kalau kemudian kita mengharapkan kebaikan dari kebaikan orang-orang yang hidup di saat nanti kita sudah meninggal, maka jagalah 3 hal supaya kita tetap mengalir akan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Apa? Yang pertama, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Terutama keluarga besar para alumni, salurkan hartanya ke madrasah kita ini, salurkan kekayaannya agar menjadi sedekah jariyah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, berkalang tanah pahalanya tidak akan pernah terputus untuk selama-lamanya. Selama madrasah ini dipakai, selama masjid masih dipakai, selama pesantren masih dipakai, selama itu pula kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kau ajarkan kepada orang lain, ilmu yang memberikan manfaat baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Selama ilmunya dipakai oleh orang, selama kebaikan manfaat ilmu dirasakan oleh orang, selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada kita. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Ingat saudaraku, warisan itu bukan hanya sekedar rumah, warisan itu bukan hanya sekedar kebun, bukan hanya sekedar sawah, bukan sekedar mobil, apalagi sampai ada orang yang mewariskan otang. Beli otang ini, otang, apa disebutnya? Warisan yang sebenarnya seperti yang dipikirkan oleh para anbiya dan mursalin ketika mereka bertanya-tanya kepada anak-anak mereka, apa yang ditanyakan oleh para nabi untuk generasi dan anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah wahai anakku kalau aku sudah tiada. Anakku, apakah engkau masih mau duduk di majelis taklim seperti abahmu, ibumu yang dulunya gemar senang datang ke majelis taklim? Wahai anakku, apakah engkau akan tetap membaca Al-Quran seperti abah dan ibumu yang gemar membaca Al-Quran? Wahai anakku, apakah engkau juga akan datang kepada para guru, kepada para ustadz, ulama dan habaib seperti abah dan ibumu yang senang mengunjungi para alim, ulama, ustadz dan para habaib? Ini warisan kita, saudara. Bukanlah kita berpikir seperti orang-orang yang ahli dunia, ketika dia akan meninggal dunia, mereka bertanya-tanya, wahai anakku, apa yang kau akan makan kalau abah sudah nggak ada? Maka buluna mimba nelopon. Sebenar mata buduna mimba. Apa yang akan kau sembah? Lebih kesampean pikir semangkin. Pikir sekarang, apakah anak-anak sampean akan meneruskan budaya kita, mau tahlilan, mau yasinan, mau istighosahan, mau haulan? Ini yang kita siapkan. Oleh karena itu penting adanya madrasah, penting adanya pendidikan pesantren, penting saudaraku. Karena itu warisan. Kalau kemudian kita mengharapkan kebaikan, maka kebaikan yang paling afdol kepada orang tuanya adalah kebaikan daripada anak-anak dan keturunannya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Sekarang yang ketiga, cerita ini kan pada urusan ngantuk, lapar,
Suasananya caan panitia gila sejuk dorong macam ada iya. Ini ke panitia cowok sejuk dorong panitia. Dan mudah-mudahan panasnya ini ya membuat kita berkeringat ya. Saya penting bila kepek kelemongan saya angkat, mereka ketemu saya pecah ya. Jadi mau angkat tanah kecuali kaulah tak apa-apa. Lenika muka setia penyebab ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih tetap semangat. Semangat. Nabi Muhammad. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam salah satu kaulnya beliau pernah berkata, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang masuk dalam kubur. Siapa orang yang masuk dalam kubur? Sampai kira-kira masuk dalam kubur nama bunten? Masuk nama bunten? Yakin dulu, mereka masih ragu sambil. Kira-kira orang odik mereka pekalan mati nama bunten? Berarti pasti mati. Seratin mati nama bunten? Seratin mati apa boleh sejuk tapi cepat mati nah. Mereka malaikat musibah coba dia. Sesoki mati apa bundan? Namun sesoki beri cabutnya benar-benar Israel apa boleh semes? Mengkalak dari budi beri malaikat. Deningkah orang Amerika, orang Perancis karwa teeren bukan nyaman roti, hamburger Rona, kenapa boleh semuanya mah? Menurut belas pak, kalau singakan roti mate, minuman susu mate, kenapa boleh orang singakan tim? Kalau ken kapohong mate lagi. Jadi, okima, kenapa boleh semis? Seman nyaman mate, kenapa boleh singakan taknya? Tak nyaman, saudara. Berarti kapin bekal mak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tinggal menunggu waktunya saja. Kau dah ikhlas, rida mensampian keadaan kau dah dibudi. Tak benar. Tak itu bang. Ikhlas waktu agak ada tak benar. Kenapa sebab mungkin tinggal boleh saya tahun depan boleh datang boleh haulan yang tahu. Amin. Yang dimuliakan oleh Allah. Berarti orang hidup bakalan mati. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila syafinah. Kaja guna Sayyidina Abu Bakar. Begitu guna Habib itu loh. Islam punya kau Habib ngarang saya. Ngarang saya beri cihak jadi. Sayyidina Abu Bakar. Sapana orang masuk dalam kubur bila zadin tak andi sango, tidak punya bekal, jauh-jauh. Manda halal, barang siapa yang masuk dalam kubur tak andi sango, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Maka pada beroreng alangoi nang tasek tak angkui para. Kira-kira bisa apa punten? Bisa apa punten? Bisa apa leman kebetulan tak usah lupa kapal sambil anak moi. Tak kira nampak ke sabulan. Pasti mati. Tes. Odi ini. Odi. Make odi. Pudi ini. Woi. Oh bangsa kita sebut. Bangsa Ansor yang saya hormati. Nah. Saya sebut ngomong-ngomongnya. Saya ngaji gue, ini bukan ikhlasan. Oh mama tadi nasi bungkus dan budi. Jadi yakin dulu kita ngasih. Kira-kira mau sampean mate, tangan kui sango pada ben orang alang moy nang tase, jom tarakin nang tase pada perahu. Pon tak usah jauh. Semakin ibu mau beli ini kan. Ini gak bini ah. Udah tak apa yang kali punya bini. Uang tua.
Ibu, sampean pernah ke pasar ya? Oh, enggak, Pak Kompak, pada nyaman pengajian. Pak Kompak pada mana dulu? Pernah ke pasar? 5. Mata murah boleh? Binuan? Pernah ke Binuan? Lain badan jalanan? Oh iya, percaya. Pernah ke pasar? Nyambi besi nama bunten? Jangan merasa sampean ke pasar tak nyambi besi. Pernah? Betul orang si kantor ke pasar tapi tak nyambi besi, betul? Mun beda si ke pasar tak nyambi besi, jadi yang beda 2, setong orang gila. Nomor 2 copet. Gini maksudnya? Ke pasar nyambi bes? Mun ke pasar tak nyambi bes, ada beleng bini mun tanya bes. Ini kalau langsung tak usah tanya akhirnya kamu berbelum. Kenapa? Santak jalanan. Nyongeng. Ada? Takut tanya akhir, takut tak beri goreng dan boleh. Ke pasar baik kau tu nyambi sango, betul apa betul? Anak-anak sekolah apa betul? Bekas sekolah Darul Hidayah, mangkat ke sekolah sangoin apa betul? Om Tuhan, kita tanya lagi kadang-kadang ada sekolah ini ada. Sekolah, mau sekolah sangoin apa enggak? Sangoin belum Pak? Sangoin. Berapa sangonan? Sehari berapa? 100.000? 10.000? 10 ada 10? 5.000? Rata-rata 5.000 gitu. Mohon kuda lambat sekali Eropa ya sangonan. Asakolah yang bisa, ke pasar yang bisa, mangkat ke jebel yang bisa, rumah hati tandi sango. Itu ada masalah. Mun ke pasar sampean bingung berdompet berpesen asal sekolah di bingung berpesen bersama sampean bakalan mati. Sekarang saya tanya, sampean oning apa pun terbila sampean mati? Tahu nih? Mun pasti ki mati derma. Sama cokok sama. Ini kesegeresan terlihat. Tertibanya oleh mereka mati mendadak kaget karena tak andi Masya Allah. Ini kata ontong pada orang kodi, orang sekus bagus membeda acara orang ketibaliknya. Seandainya sobung kebukusan orang Saudi, celaka orang semak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini kebanyakan satu sampai. Saudara jariah cerek. Cekeng-engkeng pabanyak sedekah jariah, pabanyak ngamalakin ilmuna, pabanyak ngajarkin ilmuna, terutama alumni pesantren. Dan kadang dikeselajin minta maaf lagi membedakan alumni pesantren di kantor. Dan kadang selajin mereka menjadi lulusan pesantren terletak rajin ngajar, rajin apa itu madrasah, lulusan pesantren malah umat jauh dari madrasah. Betul kan toh? Punya. Kemauan apa? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak ngamal ini, sobatnya jadi ilmu yang baru. Si nomor telur kebanyakan di anak, sobatnya banyak sehat dua kin, kebanyakan di anak. Mereka, andi anak banyak mereka ternyata nyaman, nengkuburan ramai sehat dua kin. Banyak anak banyak siapa yang banyak bini? Banyak anak banyak bini. Mun banyak anak bini setong nisar ke bini. Ini kasih kocak banyak anak kurang bini. Banyak anak kurang emak. Akhirnya apa? Bini sampean tak sempat aten-ten. Ngancu anak keberek gede. Betul macam bini setong anak lemak. Setong nyoso kanan, setong nyoso kacet apa nak dia agak repot nih.
Tapi mun bini setong, anak setong kan nyaman kalau dah. Kira-kira setuju nih? Setuju. Ini kan udah bagaimana kan atau kan urusan sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah. Konsep terakhir nomor 4, sampean kudu andi sampungan ate deka orang-orang siap bisa abri barokah bersyafaat. Pernikahan. Kudu andi sampungan ate deka orang-orang si bisa abri barokah bersyafaat. Pasti ya? Setong kanjina abdi pasti. Nomor 2, para alim ulama. Nomor 3, para suhada. Hingga orang-orang si bisa abri syafaat. Setong betok, mereka ceritanya Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Mereka Syekhona Khalil pernikahan di setong santri tak boleh bentor, nak Khalil ini pun santri tak boleh bentor. Timun kau dah bilang, cerita beliau kebulan kamu lebih lampu ini tak pakai ajar, lahir mandek habaib, akhir mandek kiai. Alhamdulillah barokah ilmu. Ternyata barokah itu bukan karena alim mah, tapi karena ngaji dan kita dekat sambung terus, putus hubungan karena sampai bukan kepapan kibar Allah dekat siapa yang kita cintai. Yusarul mar'u ma'aman ahad. Jadi setong orang ini kan bukan orang ben Allah pagi dekat orang yang cintai. Mantul mungkin orang berguru ini. Saya sampai putus, andi guru saya sampai putus. Dekat saya di mereka tosok. Dekat saya murid, nanggu ajar kantor. Mereka orang muncul ke Jawa, mereka muncul ke Jawa makan ke Boro. Bodoh saya ke Mekah, bodoh saya ke Mesir, bodoh saya ke Hadramut, bodoh saya ke Cina, macam-macam. Jadi kapaleman muncul dari Boro, kadang minta maaf. Mereka pas lain, kau sadar lain. Lambo kita muncul assalamualaikum. Atau minta tua ke Ustaz, ngancai ke Ustaz, ngati ke Ustaz, kabur ketemu ya Ustaz. Paleman dari Boro suruh menancung, nopul dengan bertrek keluar. Jubaan agak misal nempuh cenakan banyak di sana. Jauh lancung. Assalamualaikum ke Ustaz Darul Hidayah pesannya. Pakar Ustaz, ini coba tahu. Assalamualaikum ke Ustaz. Ustaz nangis hati. Ya Allah, tangmu murid nambah situ. Betul sekali kan? Ayo. Tampar ini. Jadi kejauh ini. Sampian alim, sampian terkira raja, sampian masyhur, sampian ngejem orang ini kebarokan guru-guru kita nambah sehingga jadi abatasa jahako. Ini kalau ambil pun tak bisa abatasa tak kira bisa saya ucap kalau walau dulu tak ada urutan. Berapa masih baca asam dia? Saya abatasa tak bisa, apalagi nafa'ala yang perlu banget tak bisa. Kau tu deriba. Maka jasa guru-guru kita ini sampai lupa aki. Saya ingat lupa aki. Dahulukan adab, dahulukan akhlak daripada ilmu. Orang di hadapanmu itu sangat menunggu daripada sikap akhlakmu. Punya ilmu nak ada. Orang yang habis menikah datang punya ilmu nak ada. Orang yang tanya ilmu ketua tanya ke dulu. Tapi masalah akhlak kalau saya tanya aki langsung ikat elak berwasa aki. Pernah. Sudah seringkali menyampaikan di mana majlis terutama kepada para alumni pesantren madrasah saya ingat. Dahulukan akhlak, dahulukan adab, dahulukan tata krama sebelum engkau menampakkan keilmuanmu. Sebelum kau tunjukkan keilmuanmu, dahulukan dulu akhlakmu. Terutama kepada guru, kepada orang tua. Ilmu berakhlak beragama pada kepernah seperti buja bertepok. Macam mak-mak faham kita. Oneng ke tepok? Buja, oneng. Apa bahasa Madura dan buja? Garam. Mau bahasa Madura dan garam. Maka yang ini. Oneng ke garam ni? Oneng. Mon sampian agar bayi cecen, orang cecen? Apa bahasa Madura dan cecen? Wadai. Kue. On
gaya dia ya. Mun sampean agak jejen, kue wadai, banyak bujenan apa banyak tepongan? Mulut-mulut banyak bujel, sampai banyak tepung, tepung sekilo, bujel sesendok, cokok. Jadi kue nyaman tak nyaman? Nyaman. Semakin over, tepung rasa sendok, bujel sekilo, kakan. Tangan ngaji menggantung. Cecen apa yang kali cecen bujel? Allahumma shalli ala Muhammad. Bujel gambarannya adalah ilmu. Ya, bujel gambarannya ilmu. Tepung gambarannya akhlak. Pemenya akhlak penting ilmu nah, punya ilmu nah kurang akhlak baik. Acet tak nyaman agak orang ngamuk. Tak percaya bu, kejadian sih sudah lagi satu orang. Orang yang ni orang. Apa kekumpulan yang kami jajan? Tepung kasih sendok, bumbu je dah. Sini lo, begitu. Tak ngamuk saya lagi sebenarnya. Ngamuk tak ngamuk? Apa jajan apa ngamuk? Karena banyak gelubu. Ada orang ahli lupa, orang ahli ilmu tadi anak ngamuk orang. Tapi coba orang biar ilmu sekolah, ilmu tabunya tapi anak bagus. Eka cintai sayang oleh, sayang Rasulullah, sayang Allah beralam semesta. Alhamdulillah. Ilmu utamanya ilmu mereka ilmu bagus ini. Terutama ke guru pun kau yang sampai ke guru pula berpengalaman lain. Siapapun sampean, kayak apapun pandai alimnya, kayak apapun masyhur terkenalnya, kita itu tetap murid di hadapan guru, tetap anak di hadapan orang tua. Kira-kira jelas? Jelas. Saya pernah boleh terus lagi dan benar betul orang menit. Kenapa nggak bangun tadi? Masih kuat? Kuat. Oke, menyepi terus buat menolong. Bermabuk terus. Bapak pakai tengah. Saya pernah boleh berikan di murid terletak. Kita apa dia pintar murid lagi nggak gula dan itu. Betul murid saya tak orang ini kenapa tak nyangkut sekali sebuah mulia diri kau. Boleh lo tak masuk kan? Mungkin karena ada tulisan kan kok memori penuh mungkin. Memorinya sudah penuh. Tak masuk sekali mulia diri. Jangan lengkap tu budu apa. Tuh betul murid penikah mati. Murid penikah mati. Dan mati mereka, saya honor mereka mati yang kampung. Kan saya honor mereka dalam kemudian ngajar murid, roh abang murid. Menyaman ngajar saya honor murid pas berhenti kasih ngajar saya honor. Kan yakin murid anak pergi mampu ngajar, mak berhenti. Tidak dulu tangga cumi saya butuh mati dia. Begini, anak rumah, bagi mereka kubur terus. Tanya yakin bermuka mati. Saya butuh gelap murid tadi, saya pernah boleh mati. Ini katanya yakin bermuka mati. Malah buka, coba salah. Kacau tak nyenduk sekali masalah. Pas ngocak kacau, katanya aku sembilan. Mana katanya yakin? Malah buka dari mana? Malah buka, katanya aku sembilan tak paham pun. Itu lagi boleh mereka. Malah buka, kelu mereka. Sudah tak muncul ke sampean. Tak ngerti pertanyaan sampai nggak dikepoi. Mudah ini kecil, mudah muncul mudu. Udah tak usah tes, udah tak usah tanya lagi. Sampai mau tanya urusan nggak kini kasih bahasa udah tak paham. Dia tanya ke gula, satunya ke siapa dan mereka? Katanya ke guru gula dulu. Saya pernah boleh tanya kibat mereka mau buka. Tak nyaman. Subhanallah, karena murid dari wali. Berbaru karena guru ternyata nyampung sampai ke kubur. Saya murid ini kata tanya akhir bermereka cukup kalau berbaru karena wali Allah. Saya pernah boleh.
Dia sampai pas putus hubungan berguru dan mak asal dia. Saya punya kerja cerita ni kapunten cerita Sayyid Abdullah Qutbil Irsyad wa Musil Ibad wal Bilad Wahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad mereka di murid mereka mati juga pada cerita dan mereka dan murid mereka dalam kopur karena takut murid mereka takut tanya kiman malaikat karena keluar buka pun tak ngetor mereka tak bisa jawab Allah Rabbi kau tak gampang ini keteritan si gampang gak waktu kan tangking dirinya gampang Allah Rabbi hakko Allah Rabbi hakko tidak manggil mata Allah Aida sa'alaka thalithan wa huwa rasulul hakko si gampang tukang talqin pun si mati bo angan-angan nama ke hakko dalam mana baru buka dan malaikat netek si murid Abdullah Al-Haddad lupa kaki 6 bulan jawabannya padahal apa laku kertas kerpek sama dengan labu elang cuman setong siapa syair nadamnya Habib Abdullah Al-Haddad pun gerak sebaik elang kabinnya cuman setong nadapan di siapa baiklah syair Habib Abdullah Al-Haddad kini kasih baca marah buka ketika boleh baca marah buka ketika kan malaikat kok katanya marah buka kaki macam nadaman berapa maksudnya tanya kita kau dah pun kena apal ni ke mereka pulau kemudian dan aku mau tanya unawan pan belum menjadi dan si mereka siapa kakirnya kau dah pemerintah Abdullah Al-Haddad pas dengan mereka apa cakap Allah ya wahai malaikat ku tinggalkan hamba itu urusan pun dengan Abdullah Al-Haddad wali ini pun orang adik sambungan dari kewalian Allah lepas tu lepas apa saya pudu ni kayak aku para guru-guru kita yang kau murid dah yang kau anak-anak yang kau orang-orang yang mencintainya insya Allah si nomor telok cerita lah al-bagihil mujaddad supaya kuat sambian andi robito ikatan dengan guru-guru sambian saya tak cepat panggil guru pecinta ke hamba pecinta ke ulama al-bagihil mujaddad jadi kada tu para hamba itu setong betul mereka oleh kabar dari orang kampungan bahwa pembantu beliau mereka sungguh omong kebetulan pembantu beliau ini pulang kampung akan saya beliau omong dari ini kan paling mau masalah Muhammad dia pasti orang pada sampai ini manggil kan paling Al-Bagihil Mugaddam mereka ada pembantu pulang kampung oleh berapa hari pembantu tak preman pas ada orang datang apa lagi Bagihil Mugaddam ya Bagihil Mugaddam pembantu sampai subuh ngomong ketika pada orang nyampe informasi pembantu subuh ngomong Al-Bagihil Mugaddam pas mau cantik dulu kagak gue tahu jadi dia pas ngacuk ke atas ini Bagihil Mugaddam ada temennya hari kesana mari yang cerdas pas mau cek kawan saya beli info kan enggak tanggung bantu tak mati dia ternyata beberapa hari kemudian datang pembantu benar tidak mati diaudit ya orang mereka pada lagi boleh kampung saya pun pembantu mati informasi nak hoak mereka informasi salah pas mau cek bilang ya Bagihil Mugaddam bagaimana kau bisa tahu bahwa pembantu itu tidak mati Al-Bagihil Mugaddam adebu ketika sampeyan ngocak kegulatan pembantu balik kemake udah ngapes di atas engkulen kamar swarga sare yang berkulit setong kamar pembantu boleh sombong berarti kita mati kok bisa orang jadi pembantu jangan masuk swarga Al-Bagihil Mugaddam adebu siapa orang yang mencintaiku walaupun seberat zarah maka tidak akan pernah tersentuh oleh percikan api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
banyak cerita wali-wali cerita. Maka nanti kasih canggung si paling penting sampung ambek tidik dan orang-orang yang bisa ambil barokah dan orang-orang yang bisa ambil syafaat pagi yaumil qiyamah. Kong golongan para habaib karena beliau adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang-orang yang akan menarik tangan kita untuk menuju telaga Al-Kausarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana kita nanti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mentermuka pengajian saya zaman saya kecil mereka tertidik ilmu barokah manfaat dan apa. Pak kompak seluruh alumni Ayub yang kompak, ya keluarga besar alumni yang kompak, perhatikan madrasah kita. Andi PC, andi kekayaan, andi kelebihan masjid itu gunakan sebaik-baiknya untuk kita jadikan sedekah jariah. Besarkan madrasah Darul Hidayah ini, tentunya akan melahirkan banyak generasi-generasi Islam yang akan datang. Doakan juga para guru-guru kita, materi dari Kamboja berkusti Allah dunia sampai akhirat. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-mawfiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Habib Idrus Abdul Rahman Al-Kaf yang telah memberikan siraman rohani kepada kita. Mudah-mudahan kegerasan jiwa dengan adanya beliau yang telah memberikan kepada kita, mudah-mudahan hati kita akan bersejuk dan bisa mengikuti apa yang beliau disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Hasan Basri. Kepada beliau dipersilakan. Korsennya pakai isi atas. Antara